Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajar. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal utul UGM tahun 2019. Sekarang kita udah masuk ke soal nomor 7. Mungkin aku bacakan dulu ya. Jika min pi per 2 kurang dari x kurang dari pi per 2 dan x memenuhi 5 cos kuadrat x plus 3 sin x cos x yang lebih besar sama dengan 1, maka himpunan semua y sama dengan tan x adalah, pertama diketahui dalam soal tersebut bahwa nilai dari x itu berada di antara minus pi per 2 kurang dari x kurang dari pi per 2 ya. Berada di antara min pi per 2 dan pi per 2. Nah, tapi si x itu dia harus memenuhi pernyataan yang kedua ini, yaitu yang 5 cos kuadrat x ditambah sin x dikali cos x lebih besar sama dengan 1. Oke, mungkin teman-teman kalau misalkan dilihat dari pola di sini, kalau teman-teman menemukan soal yang seperti ini, ada cos kuadrat, ada gabungan antara cos dan sin. Nah, berarti kita kurang sin kuadrat gitu ya. Nah, teman-teman coba manipulasi bentuk ini sehingga ada sin kuadratnya, yaitu kita akan menggunakan identitas trigonometri. Jadi, ada identitas yang mengatakan kalau sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. Jadi 1 di sini kita bisa substitusikan ke ini sehingga bentuknya menjadi yang seperti ini. Kayak gitu ya. Jadi kita tulis kembali 5 cos kuadrat x ditambah 3 sin x cos x lebih besar sama dengan sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x. Oke, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya kenapa sih harus ada sin kuadrat x-nya. Sebenarnya bebas aja teman-teman cara menyelesaikan pertidaksamaan ini, tapi di sini aku mencoba apa yang aku ketahui aja gitu ya. Tapi teman-teman kalau misalkan ada cara lain boleh, aku cuman ngasih alternatif aja. Jadi maksudnya itu nanti akan beralasan kalau bentuknya itu harus ada sin kuadrat itu jika kan bentuknya misalkan ada contohnya m kuadrat ditambah 2mn ditambah n kuadrat. Nah, misalkan m-nya itu adalah cos kuadrat, m-nya berarti m-nya cos, n-nya sin ya. Berarti 3 sin cos x, berarti ini di sini 2 sin x cos x. Nah, di sini kan nggak ada sin kuadrat x, sedangkan di sini ada n kuadrat. Nah, maka kita perlu ini gitu maksudnya itu ya. Ngerti nggak ya? Jadi maksudnya itu m-nya itu adalah cos. Jadi ininya adalah sin. Nah, di sini di pertidaksama ini nggak ada sin kuadrat, sedangkan di sini ada sin kuadrat gitu. Nah, kita perlu memunculkan yang ini supaya nanti bentuknya seperti ini. Jadi nanti faktornya adalah m ditambah n dikuadratin. Kan ini kan lebih sederhana kan? Dapatlah ketika dikuadratin m kuadrat dapat n kuadrat dapat ditambah 2mn juga dapat. Kayak gitu ya kira-kira. Setelah itu kita sederhanain, kita ke kiriin semua. 5 cos kuadrat x kita gabungin dengan yang cos kuadratnya, berarti dari positif menjadi negatif. Cos kuadrat x ditambah 3 sin x cos x gitu ya. Terus sin kuadrat x nya kita pindahin ke kiri menjadi min sin kuadrat x lebih besar sama dengan 0, sehingga sederhananya adalah 4 cos kuadrat x plus 3 sin x cos x dikurangi sin kuadrat x lebih besar sama dengan 0. Nah, teman-teman silakan faktorkan ini dengan menggunakan
rumus ABC juga bisa ya mencari faktornya. Tapi mungkin aku bakal menggunakan faktorisasi aja gitu ya. Jadi karena di awalnya ada cos, aku kasih di sininya cos X ya. Terus di sini ada 4, mungkin aku kasih 4 di sini. Ini bebas aja ya. Nah, karena 4 cos X ini harus menghasilkan 4 cos kuadrat X, berarti di sini harus dikali cos X. Supaya apa? Supaya ketika dikalikan dapat 4 cos kuadrat X. Terus yang di akhirnya ada min sin kuadrat X. Berarti di sini harus plus atau min ya. Di sini bebas mau plus atau mau min, tapi tergantung nanti hasil yang tengahnya ya. Dikurangi sin X. Supaya apa? Supaya pertemuan antara sin X dikali min sin X ketemu yang min sin kuadrat X. Nah sekarang 3 sin X cos X-nya cocok gak? Kita lihat ya. 4 cos X dikali min sin X sama dengan min 4 sin X cos X. Yang kedua ditambah sin X dikali cos X sama dengan sin X cos X. Ketika kita jumlahkan, nah ternyata gak match, gak sesuai ya. Hasilnya adalah min 3 sin X cos X. Sedangkan dalam di atas ini bentuknya positif. Berarti salah teman-teman ya. Salah tanda. Harusnya kebalik ini. Harusnya yang ini positif, yang ini negatif. Gitu ya. Nah, baru nanti hasilnya pasti ada yang 3 sin cos X. Nah, ini kan lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kan ada 2 variabel tentunya ya. Agak bingung kalau 2 variabel. Nah, ingat gak dalam trigonometri ada satu unsur trigonometri yang bernama tangen atau tan ya. Jadi tan X itu adalah pembagian antara sin X dan cos X. Jadi teman-teman coba untuk merubah 2 variabel ini, cos X dan sin X, menjadi satu variabel gitu ya. Kalau dilihat dari sini, aku akan bagi dengan cos X aja. Gitu ya. Aku akan bagi dengan cos X. Tapi dilihat di batasnya. Cos X itu kalau ini kan min pi per 2 ya, min pi per 2 sampai pi per 2. Kalau di koordinat kartesius kan berarti yang jadi min pi per 2-nya kan berarti di sini ya. Nih, min pi per 2. Sedangkan pi per 2-nya ada di sini. Di sini ya, min pi per 2-nya tuh. Nah, di sini. Set. Jadi batasnya itu antara yang ini di sini. Kuadran 1 dan kuadran 4. Sedangkan kuadran 1 dan kuadran 4 untuk kosinus itu positif. Teman-teman bisa cek kembali ya buku trigonometrinya. Jadi ketika dibagi dengan cos X, maka ini tandanya gak akan berubah, tetap lebih besar sama dengan. Kayak gitu ya. Nah, sedangkan Kak kan ada unsur 0. Oh, gak ada unsur 0. Kenapa? Karena di batasnya di min pi per 2 itu gak masuk min pi per 2-nya. Kenapa? Karena di sini gak ada sama dengan. Kalau ada sama dengan baru gak bisa kita bagi dengan cos X. Kan 3 dibagi 0 kan gak boleh. Pokoknya sesuatu dibagi 0 itu gak boleh. Makanya kalau cos X-nya 0 ketika dibagi dengan ini, misalkan ini dibagi dengan cos ya. Sedangkan pada X tertentu dia ada 0. Gak boleh nanti kalau batasnya ada yang membuat dia 0. Gitu ya. Karena di sini cos X-nya gak ada 0, karena kan cos X 0 kan saat X-nya itu pi per 2 atau 90 derajat. Atau minus 90 derajat atau min pi per 2. Ya, berarti di sini gak akan menghasilkan nilai negatif dan gak akan menghasilkan nilai 0. Dia positif. Pure positif ya. Kita bagi dengan cos X ya. Kita bagi dengan cos X, ini dibagi dengan cos X. Ini juga kita bagi dengan cos X, teman-teman. Oke, bagi dengan cos X. Berarti cos X kali cos X berarti
cos kuadrat X. Berarti ini dibagi dengan cos kuadrat X. Kalau seperti ini, kita tinggal operasikan aja dalamnya. 4 cos X dibagi cos X sama dengan 4. Min sin X dibagi cos X, ya. Min sin X dibagi cos X. Ingat, tadi ya, sin X bagi cos X-nya adalah tan X. Jadi, ini adalah dikurangi tan X doang ya, dikurangi tan X. Selanjutnya cos X bagi cos X itu 1. Terus sin X dibagi cos X sama dengan tan X. Lebih besar sama dengan tetap 0 ya, karena ini gak mungkin 0 karena tadi udah dijelasin ya. Nah, maka udah ada satu variabel doang, tan X doang. Maka kita bisa menggunakan pembuat 0, yaitu 4 kurang tan X sama dengan 0. Pindah ke sini, jadi tan X-nya adalah 4. Ya, nggak bingung ya di sini ya. 4-nya pindah ke kanan jadi min 4. Terus nanti minusnya kita kalikan dengan min 1, kedua ruas. Jadinya tetap 4. Yang satu lagi, 1 ditambah tan X. Ini kita kasih batas sama dengan 0. Berarti tan X-nya adalah min 1. Nah, berarti untuk nilai Y sama dengan tan X tadi, soalnya kan gitu ya. Himpunan semua Y sama dengan tan X itu berapa? Katanya gitu ya. Sedangkan kita tahu kalau Y sama dengan bentuk tan X. Berarti kalau kita bentuk satu garis bilangan yang berbasis tan X, ya ini nilainya tan X. Tadi tan X-nya adalah min 1 dan 4. Nah, kalau tan X-nya 0, berarti kan ada di antara min 1 dan 4 kan? 0 tuh. Teman-teman cek nih, nilai 0 di sini. Kita masukin tan X sama dengan 0, tan X sama dengan 0 ke sini. Berarti 4 dikurangi 0 dikali 1 ditambah 0. 4 kali 1 positif 4. Berarti semua daerah yang ada di sini adalah positif. Nah, teman-teman coba cek yang di kiri min 1 kan misalkan ada min 2 nih. Masukin ke sini. Nanti hasilnya negatif atau positif gitu ya. Tapi aku udah tahu ini pasti bakal negatif ya. Ini juga negatif. Nah, yang dicari adalah sesuai dengan tanda pertidaksamaannya, yaitu yang ini. Harus lebih besar sama dengan 0. Berarti positif dong kalau lebih besar dari 0. Maka solusinya adalah dari min 1 ke 4. Semuanya positif di sini. Nah, maka hasil solusinya adalah min 1 kurang dari sama dengan tan X kurang dari sama dengan 4. Karena tan X sama dengan Y, maka 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 4. Jadi, nilai Y ada di antara 1 dan 4. Gitu ya. Nilai Y ada di antara nilai 1 dan 4. Oke, jadi jawabannya adalah nilainya ada di antara min 1 sampai 4. Jawabannya adalah A. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.